pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Afilia Tangkau Dan saya Fisya Tulangi yang akan menemani pagi Anda dengan berita-berita yang menarik. Pada saat ini kami akan membahas tentang negara Asia Pasifik bergotong royong memajukan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang belum stabil mendorong negara-negara di Asia Pasifik untuk melakukan kerjasama. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, negara-negara di Asia Pasifik mendirikan APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation pada November 1989. APEC merupakan forum kerjasama dari 21 negara di Asia Pasifik dalam bidang ekonomi. APEC didirikan di Canberra, Australia, dan berkantor di Singapura. Saat ini, APEC memiliki 21 anggota ekonomi yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, China, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Sejarah APEC dimulai pada tahun 1989. APEC dibentuk pada saat 12 negara Asia Pasifik, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan multilateral di Canberra, Australia pada tahun 1989. Pada saat itu, Perdana Menteri Australia Bob Hawke memberikan gagasan agar dibentuknya sebuah organisasi yang kemudian diberi nama APEC. APEC didirikan karena negara-negara pendiri memiliki tujuan utama, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan di negara-negara Asia Pasifik. Hal ini dilakukan untuk mendorong dan juga memfasilitasikan para pedagang dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan negara Asia Pasifik, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota yang tergabung dalam APEC. Indonesia menjadi anggota APEC sejak pertama kali berdiri, yaitu pada tahun 1989. Indonesia melibatkan diri dalam kerjasama APEC dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas akses pasar dan mendorong investasi yang lebih bebas dan terbuka, khususnya di kawasan Asia Pasifik, serta memperkuat sektor ekspor. Indonesia berperan menjadi pendorong anggota-anggota APEC untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah Asia Pasifik. Indonesia yang merupakan salah satu anggota G20 menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk-produk impor bagi negara-negara anggota APEC yang dapat meningkatkan peluang melakukan ekspor terhadap produk nasional. Indonesia juga pernah memimpin APEC pada tahun 1994 selama 1 tahun. APEC memastikan bahwa barang, jasa, investasi, dan manusia dapat berpindah dengan mudah melintasi batas negara. Para anggota APEC menyediakan prosedur bea cukai yang lebih cepat di perbatasan untuk memfasilitasi perdagangan ini. APEC menyelaraskan sistem peraturan yang merupakan kunci dalam mengintegrasikan perekonomian di Asia Pasifik. APEC menyelaraskan sistem peraturan yang merupakan kunci dalam mengintegrasikan perekonomian di Asia Pasifik. APEC bekerja sebagai forum ekonomi dan perdagangan yang kooperatif dan multilateral. Negara-negara anggota ekonomi APEC berpartisipasi atas dasar dialog terbuka dan menghormati pandangan semua peserta. Di APEC, semua anggota mempunyai hak suara yang sama dan pengambilan keputusan dilakukan melalui kesepakatan bersama. Kerjasama APEC merupakan salah satu instrumen penting bagi Indonesia untuk mencapai visi misi perkembangannya. Kerjasama ini membantu Indonesia meningkatkan perdagangan dan investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas kawasan, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Indonesia menjalin kerjasama dengan APEC untuk menyampaikan gagasan dan ide-ide sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ingin diatasi, yaitu masalah perekonomian. Dengan APEC, negara-negara di Asia Pasifik dapat saling bergantung satu sama lain, saling berbagi sumber daya, dan saling mendorong kegiatan ekspor dari negara lain. Itu merupakan perwujudan dari sikap gotong royong, di mana mereka melakukan kegiatan dengan tujuan bersama, yaitu meningkatkan sektor ekonomi. Dengan begitu, negara-negara di Asia Pasifik bisa bersatu dalam sebuah kesatuan. Negara-negara anggota APEC dapat melakukan kolaborasi yang menjadi kunci terhadap pemikiran yang kreatif. Kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Indonesia menjadi salah satu penggagas dan mewujudkan forum konsultasi APEC yang jujur, adil, bebas, dan saling membantu, tanpa mengukur tingkat kemajuan bangsa. APEC membawa dampak yang baik bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Pasifik.
APEC mempererat hubungan antara negara-negara anggota menjadi lebih akur dan damai. Melalui APEC, negara anggota ekonomi saling membantu, memberi sumber daya sehingga menciptakan sebuah kesatuan. APEC diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing di Indonesia dengan program-program kerjasama sehingga dapat meningkatkan produktivitas industri, memperbarui keterampilan tenaga kerja. Demikian berita hari ini, saya Fesya, Saya Avelia. pamit undur diri, terima kasih.